Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas materi ke-25, materi bimbingan konseling kelas 7 semester 2. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang konsentrasi belajar. Apabila di antara teman-teman semua susah konsentrasi saat belajar, maka kita bisa mencoba lakukan cara-cara berikut ini. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Secara umum, konsentrasi atau fokus adalah suatu kemampuan untuk memusatkan perhatian dan pikiran pada satu objek ataupun suatu kegiatan tertentu untuk waktu yang tertentu. Jika dilakukan secara benar, konsentrasi dapat menjadi modal utama agar kita lebih mudah mengikuti semua materi pelajaran. Konsentrasi belajar juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan prestasi. Namun beberapa orang sering mengalami kesulitan konsentrasi saat belajar. Mereka biasanya merasa sulit untuk memusatkan pikiran dan perhatiannya selama belajar. Alhasil, kondisi ini sering berdampak pada tingkat pemahaman siswa terhadap materi atau pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, sebenarnya apa saja yang menyebabkan konsentrasi belajar menurun? Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar yang mudah dan efektif? Berikut ini merupakan beberapa penyebab yang membuat kita sulit konsentrasi saat belajar. Antara lain, yang pertama, terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru sehingga menyita waktu dan membuat kita akhirnya mengalami kelelahan. Kemudian yang kedua, pengaruh adanya penggunaan gadget yang berlebihan. Yang ketiga, suasana belajar yang tidak kondusif, baik di rumah maupun di sekolah, yang membuat kita tidak merasa nyaman dalam belajar. Kemudian yang keempat, pola tidur yang kurang berkualitas. Yang kelima, kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu. Kemudian yang keenam, adanya paksaan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya yang ketujuh, rendahnya motivasi dari diri sendiri dalam menentukan target hasil belajar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pola makan yang kurang sehat dapat menyebabkan terhambatnya proses metabolisme tubuh sehingga mempengaruhi kerja otak kurang optimal. Berikutnya kita akan melihat tips-tips agar kita lebih berkonsentrasi dalam belajar. Yang pertama, pilihlah tempat yang sesuai untuk belajar. Sebelum mulai belajar, kita bisa memilih tempat belajar yang menurut kita paling nyaman. Misalnya, jika kita merupakan tipe yang gampang terdistraksi, kita bisa pilih tempat-tempat yang jauh dari gangguan seperti di kamar. Selain itu, pilih juga tempat belajar dengan penerangan atau pencahayaan yang bagus agar tidak mengganggu penglihatan kita. Dan pastikan sinyal internet juga memadai. Kemudian yang kedua, rapikan meja atau area belajar kita. Jangankan untuk berkonsentrasi, mungkin kita bisa tidak mood untuk belajar jika area atau tempat belajar kita sumpek dan berantakan. Makanya saat ingin belajar, pastikan tempat belajar kita sudah dalam kondisi yang bersih dan rapi. Kita bisa pindahkan sementara barang-barang yang tidak sedang dibutuhkan agar kita memiliki ruang yang cukup. Pastikan juga semua perlengkapan belajar yang kita butuhkan telah tersedia. Selanjutnya yang ketiga, pilih waktu dan metode belajar yang pas untuk kita. Setiap orang pasti mempunyai metode belajar masing-masing. Kita bisa cari tahu metode belajar kita yang paling tepat itu seperti apa. Misalnya, jika kita sulit mengingat istilah-istilah atau poin-poin penting dalam suatu materi, maka kita bisa membuat rangkuman materi di kertas kecil agar bisa kita tempel dan baca berulang-ulang. Dengan menentukan metode belajar yang pas, otomatis kita akan lebih mudah memahami suatu materi. Alhasil, kegiatan belajar kita jadi lebih fokus dan efektif. Selain metode belajar, waktu untuk belajar juga berpengaruh. Pilih waktu belajar yang membuat kita bisa berkonsentrasi secara penuh. Kalau kita tipe bisa belajar sambil mendengarkan musik, maka kita bisa pilih beberapa lagu yang dapat meningkatkan mood
atau konsentrasi belajar. Biasanya musik-musik instrumen dengan irama yang slow dan menenangkan. Jangan putar lagu yang bisa bikin kita nyanyi. Nanti ujung-ujungnya bukan belajar tapi kita malah karaokean. Selanjutnya yang keempat, tentukan batas waktu belajar. Belajar juga ada batasannya. Jangan mentang-mentang ingin mendapatkan nilai yang sempurna di ujian nanti, kita belajar tidak kenal waktu. Ujung-ujungnya bukannya dapat nilai bagus, tapi kita malah jadi sakit dan tidak bisa ikut ujian gara-gara kelelahan belajar. Kita harus menentukan batas waktu belajar. Jangan kelamaan juga dan jangan terlalu sebentar. Misalnya kita bisa pilih waktu belajar selama 2 jam. Dalam waktu 2 jam, kita tidak harus fokus belajar terus-menerus, tapi kita bisa kasih waktu belajar atau jeda 1-2 kali sekitar 5-10 menit. Jangan kelamaan, ini hanya akan meregangkan badan dan mengistirahatkan mata saja. Dengan adanya waktu istirahat, pikiran kita dapat kembali rileks dan fokus kembali. Selanjutnya yang kelima, buat daftar target belajar. Ini bisa berisi target-target yang ingin kita capai saat belajar nanti. Misalnya, hari ini kita belajar biologi, kita bisa membuat target. Hari ini kita harus sudah paham dengan materi biologi di bab 1. Nah, biasanya dengan adanya target itu kita bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Usahakan target yang kita buat itu sesuai dengan kapasitas belajar kita. Jangan terlalu dipaksakan. Kemudian yang keenam, tidak membuka sosial media atau game saat belajar. Poin yang satu ini penting banget untuk kita lakukan agar kita bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Selama belajar, usahakan kita tidak membuka sosmed atau game yang kita punya, meski saat sedang istirahat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti kita bakalan keasikan main HP daripada belajar. Paling tidak, nonaktifkan notif sosmed kita sejenak selama belajar, supaya kita bisa fokus. Setelah belajar, baru kita bisa aktifkan kembali. Tips yang terakhir adalah istirahat dan makan yang cukup. Dengan beristirahat yang cukup, otak dan tubuh kita jadi lebih fresh untuk belajar. Otomatis kita jadi lebih mudah untuk berkonsentrasi selama belajar. Selain itu, kita juga harus makan yang cukup. Diusahakan sebelum belajar, kita makan terlebih dahulu, supaya saat waktunya belajar nanti kita nggak kelaparan, dan akhirnya mengganggu konsentrasi belajar kita. Istirahat dan makan yang cukup juga membuat kesehatan kita terjaga, apalagi jika momennya ingin ujian. Nah, demikian tadi materi tentang bagaimana cara untuk menjaga konsentrasi saat belajar. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.